Halo teman-teman, jadi hari ini saya ingin menjelaskan kepada kalian tentang salah satu bunga hiasan, yaitu bunga krisantinum. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Jason Alexander Lesmana dari jurusan Computer Science. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan singkat dari sejarah bunga krisantinum. Krisantinum merupakan tanaman bunga hias yang berupa perdu dengan sebutan lain mums atau krisan, yang berasal dari dataran Cina. Tanaman krisan dari Cina dan Jepang telah menyebar ke kawasan Eropa dan Prancis di tahun 1705, di mana pada tahun 1808 ada seorang bernama Mr. Colville dari Chelsea mengembangkan 8 varietas krisan di Inggris. Bisa dilihat bahwa nama ilmiah dari bunga krisantinum adalah mums atau chrysans. Bunga krisantinum juga dapat bertumbuh di daerah Cipanas, Cisarua, Sukabumi, Lembang, Bandungan, dan Brastagi. Jenis-jenis bunga krisantinum terdapat banyak variasi, di mana dalam slide ini kita bisa melihat beberapa jenis yang ada dari bunga krisantinum, yaitu bunga krisantinum pom-pom yang memiliki warna pink dan berbentuk bulat seperti di gambar yang ini. Bunga krisantinum inodorum yang biasanya berwarna putih seperti di gambar yang ini. Bunga krisantinum segetum yang memiliki warna kuning seperti di gambar ini. Dan yang terakhir, bunga krisantinum maksimum yang memiliki bentuk menyerupai matahari seperti yang ini. Cara perawatan dari bunga krisan terdapat 3 faktor penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah iklim, di mana tanaman krisan membutuh air yang memadai, tetapi tidak tahan terhadap terpaan air hujan. Oleh karena itu, untuk daerah yang curah hujannya tinggi, penanaman dilakukan di dalam bangunan rumah plastik, seperti ini gambar. Suhu udara yang baik juga harus memiliki derajat sekitar 20-26 Celcius. Yang kedua adalah media tanaman, di mana tanah yang ideal untuk tanaman krisan adalah bertekstur pasir, subur, gembut, dan drainasenya baik, yang tidak mengandung hama atau penyakit untuk bunga tersebut. Yang ketiga adalah ketinggian tempat, di mana ketinggian tempat yang ideal untuk bunga krisantinum adalah di antara 700 sampai 1200 meter. Berikut adalah cara-cara teknik penanaman bunga krisan yang baik dan benar. Yang pertama adalah teknik penanaman bunga potong. Penanaman bunga potong itu dengan cara melubangi tanah pada tanaman sebesar 10 x 10 x 20 x 20 cm. Lalu tanam dan dimasuki pupuk sehingga dapat lebih bertumbuh dengan baik. Teknik penanaman yang kedua itu adalah dengan memperpendek batang. Caranya adalah dengan memilih seberapa panjang batang yang akan ditanami. Dimana jika dalam contoh bunga krisan bertangkai 70 cm, maka kita harus menambahkan cahaya sejak ketinggian 50-60 cm. Teknik penanaman yang ketiga itu adalah dengan cara penanaman untuk bunga pot. Cara penanaman ini yaitu dengan menyiapkan sebuah pot yang sudah disediakan, lalu akan dibuatkan lubang sehingga dapat memasuki bunga tersebut. Lalu akan kami masukkan pupuk dan juga bunga krisantinum tersebut yang akan dilakukan penyiraman selama 16 jam per hari selama 2 minggu. Selanjutnya adalah cara pemeliharaan tanaman bunga krisan, yaitu yang pertama adalah dengan cara penyulaman. Waktu penyulaman seawal mungkin, yaitu 10-15 hari setelah tanam.
Penyulaman dilakukan dengan cara pengganti bibit yang mati atau layu perpanen dengan bibit yang baru. Yang kedua adalah penyiangan. Waktu penyiangan dan penguburan tanah umumnya 2 minggu setelah tanam. Penyiangan dengan cangkul atau koret dengan hati-hati membersihkan rumput-rumput liar. Yang ketiga adalah pengairan dan penyiraman. Pengairan yang paling baik adalah pada pagi atau sore hari. Pengairan dilakukan dengan kontinu 1-2 kali sehari, tergantung cuaca atau medium tubuh. Pengairan dilakukan dengan cara mengaburkan air atau sistem irigasi tetes hingga tanah basah. Pembibitan pada bunga krisan terdapat beberapa pedoman budidaya. Yang pertama adalah persyaratan bibit. Persyaratan bibit itu, bibit diambil dari induk sehat, berkualitas prima, daya tumbuh tanaman kuat, bebas dari hama dan penyakit, dan komersial di pasar. Yang kedua adalah penyiapan bibit. Pembibitan krisan dilakukan dengan cara vegetatif, yaitu dengan anakan, stek pucuk, dan kultur jaringan. Yang ketiga adalah teknik penyemaian bibit. Terdapat 2 teknik penyemaian bibit yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penyemaian di bak. Untuk awalnya, siapkan tempat atau lahan persemaian berupa bak-bak berukuran lebar 80 cm, kedalaman 25 cm, panjang disesuaikan dengan kebutuhan dan sebaiknya bak berkaki tinggi. Bak dilubangi untuk drainase yang berlebihan, medium semai berupa pasir steril hingga cukup penuh. Teknik kedua adalah penyemaian kultur jaringan. Bibit mini dalam botol dipindahkan ke persemaian berisi medium berpasir steril bersungkup plastik tembus cahaya. Lalu yang keempat adalah pemeliharaan pembibitan atau penyemaian. Pemeliharaan untuk stek pucuk yaitu penyiraman dengan sprayer 2-3 kali sehari. Pasang bola lampu untuk pertumbuhan vegetatif. Penyemprotan pestisida apabila tanaman diserang hama atau penyakit. Buka sungkup persemaian pada sore hari dan malam hari, terutama pada beberapa hari sebelum pindah ke lapangan. Pemeliharaan pada kultur jaringan dilakukan di ruangan aseptik. Setelah bibit berukuran cukup besar, diadaptasikan secara terhadap ke lapangan terbuka. Yang kelima adalah pemindahan bibit. Bibit stek pucuk siap dipindah tanamkan ke kebun pada umur 10-14 hari setelah semai. Dan bibit dari kultur jaringan bibit siap pindah yang sudah berdaun 5-7 helai dan setinggi 7,5-10 cm. Setelah ini saya akan menjelaskan manfaat dari bunga chrysanthemum. Itu terdapat banyak, tetapi kegunaan tanaman chrysanthemum yang utama adalah sebagai bunga hias. Manfaat lain adalah sebagai tumbuhan obat tradisional dan menghasil racun serangga. Bunga chrysanthemum juga dapat bermanfaat bagi kesehatan. Seperti ia dapat mengeringkan sakit tenggorokan, menjaga kesehatan kulit, mengobati osteoporosis, mengontrol gula darah, memelihara kesehatan jantung, menjaga tekanan darah, menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan juga meredakan demam. Untuk selanjutnya akan terdapat sebuah kuis yaitu yang berisi 5 pilihan ganda. 5 soal pilihan ganda. Yang pertama adalah, apa nama lain dari chrysanthemum? Jawabannya benar adalah C, chrysans. Kuis nomor 2, yaitu sentra lokasi penanaman mana yang salah untuk bunga chrysanthemum? Jawabannya benar adalah D, Jakarta.
Yang ketiga adalah manfaat apa yang salah pada tanaman bunga krisantinum. Jawabannya adalah D. Pencegahan diabetes. Yang nomor 4, pertanyaannya adalah syarat pertumbuhan apa yang salah untuk bunga krisantinum? Jawabannya adalah C. Pupuk. Soal yang terakhir, nomor 5, yaitu teknik penanaman apa yang bisa digunakan dalam penanaman bunga krisantinum? Jawabannya adalah B. Bunga potong. Referensi untuk materi ini didapatkan lewat link berikut. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.